Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas genre anime yang memiliki alur cerita yang tidak bisa ditebak nih, dan selalu memperlihatkan pertarungan yang mendebarkan serta epik. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari anime bergenre action nih guys. Anime action biasanya hadir dengan beragam pertarungan yang epik di dalamnya. Pertarungan yang memukau mata dan membuat para penonton bersemangat ketika menonton animenya, bahkan ingin memukul seseorang rasanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 15 anime action dengan pertarungan epik yang terbaru dan rilis pada tahun 2022 ini guys, yang tentunya wajib banget untuk kalian nonton dan nantikan. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2. Nah, untuk anime yang satu ini pastinya kalian udah pada nonton nih. Apalagi untuk kalian yang sedang menantikan kelanjutan dari anime ini. Nah, ini sih masih mengisahkan perang epik berdasarkan di mana musim sebelumnya ditinggalkan. Sebelumnya, pasukan militer Marley yang bertahan keluar dari langit di distrik Singasina untuk menangkap atau membunuh Eren Yeager. Pertempuran epik akan dimulai dan Eren berada di pusat konflik utama. Mungkin episode-episode pertamanya awal-awal mungkin biasa-biasa saja guys, tapi yang baru-baru ini yang baru rilis itu menampilkan pertarungan yang epik juga tentunya. Ada teori bahwa Eren hanya berpura-pura bekerja sama dengan rencana sterilisasi Seke Yeager. Dengan konflik antara bangsa Eldia dan Marley mulai memanas lebih jauh. Nah, hal-hal ini akan menjadi lebih rumit bagi semua orang. Tentu saja Eren memiliki rencana yang ditujukan untuk seluruh umat. Yang kedua, movie dari Boku no Hero Academy. Movie ini menceritakan ketika kelompok teroris menghancurkan sebuah kota dengan melepaskan gas yang menyebabkan semua orang menjadi liar di luar kendali. Disinilah para pahlawan menyebar ke seluruh dunia dan mereka ditugaskan untuk menemukan penyebabnya serta menegakkan keadilan. Dan sebagai bagian dari tim Endeavor, Deku, Bakugo, dan Todoroki melakukan perjalanan ke negara Eropa Odeon. Tetapi setelah menghentikan perampokan, ternyata Deku mendapati dirinya dijebak dalam pembunuhan massal. Mereka melakukan pelarian dari kepolisian Odeon dan juga lari dari para teroris yang mengejarnya. Yang ketiga, Fate and Grand Order Shokyoku Toko Tenkaniji Kan Shinden Solomon. Nah, anime ini menceritakan Ritsuka Fujimaru dan Mas Krelek baru saja menyelesaikan misi di Mesopotamia kuno abad 2655 sebelum Masehi, tepatnya di Uruk. Nah, tempat Raja Gilgamesh berkuasa. Namun, belum lama tiba di Chaldea, singularitas baru terdeteksi radar. Nah, singularitas kali ini merupakan singularitas terakhir yang berada di Solomon. Yang keempat, Dolls Frontline. Nah, setelah Perang Dunia Ketiga, negara-negara yang hancur karena senjata biologis tak lagi mampu melindungi tanah mereka. Negara tersebut kemudian menyerahkan pertahanan wilayah mereka pada perusahaan militer swasta seperti Griffin dan Kreuger, yang menugaskan android atau tactical dolls atau T-Dolls dalam medan perang melawan pasukan android Sunfish Ferry M4A1. Nah, ketua tim elit atau anti-rain harus melindungi rekan-rekannya dalam berbagai operasi melawan Sunfish Ferry. Yang kelima, Spy X Family. Nah, Lloyd Forger atau agen Twilight adalah mata-mata terhebat negara Westalis. Ia mendapatkan misi sulit untuk menyusup ke sekolah swasta elit. Untuk menyamarkan identitas, Lloyd mengadopsi seorang putri yatim piatu dan menikah dengan seorang karyawan kantoran. Namun, siapa sangka ternyata putrinya hanya adalah seorang esper dan istrinya Yor adalah seorang pembunuh profesional. Nah, ketiganya belajar hidup berkeluarga sambil menjalankan misi Twilight.
dan menjaga perdamaian dunia. Yang keenam, Black Rock Shooter. Nah, pada hari pertama sekolah menengah pertama, Mato Kuroi kebetulan bertemu dengan Yomi Takanashi, seorang gadis pemalu yang menarik perhatiannya. Kemudian Mato mencoba yang terbaik untuk membuat percakapan dengan Yomi. Kemudian ia pun ingin berteman dengannya. Pada awalnya dia dihindari, tetapi ketika Yomi kebetulan melihat burung biru dekoratif yang melekat pada telepon Mato yang berasal dari buku Little Birds at Play. Nah, mengetahui mereka memiliki minat yang sama, keduanya membentuk persahabatan yang kuat. Nah, di sini di alam semesta alternatif, gadis-gadis muda ada sebagai makhluk paralel, dan kemudian Mato sebagai Black Rock Shooter dan Yomi sebagai Dead Master. Entah bagaimana, apa yang terjadi di suatu dunia tampaknya memiliki efek lain di dunia lain. Dan tanpa menyadari fakta ini, gadis-gadis ini tanpa sadar terjerat oleh benang takdir dalam sebuah pertarungan. Yang ketujuh, Kingdom Season 4. Nah, cerita awal ini mengisahkan yatim piatu perang bernama Shin yang ingin menyatukan Tiongkok setelah berperang selama 500 tahun. Di sini Jenderal Shin dikenal merupakan jenderal terkuat. Ide penyatuan ini merupakan keinginan dari Eisei dan Jenderal Shin ingin membantu mewujudkannya. Kemudian ia memerangi 7 negara untuk keinginannya tersebut. Nah, dilanjutkan negara Qin yang menetapkan tujuan ke arah timur untuk melanjutkan perjalanan ke negara lainnya yang akan berperang. Negara Qin diperkuat oleh Riboku, seorang ahli strategi perang, dan juga terdapat Perdana Menteri bagian Zhao yang dipilih untuk memanfaatkan gencatan senjata Sword bernegosiasi dengan negara lain tanpa gangguan. Yang kedelapan, Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi. Kunuchi merupakan sebutan bagi ninja wanita. Di sini berpusat pada Tsubaki, seorang siswa terbaik di sekolahnya. Kemudian ia tinggal di sebuah desa wanita dengan aturan bahwa mereka tidak dapat memiliki kontak dengan pria. Nah, karena pria adalah makhluk berbahaya, dilaranglah berinteraksi dengan mereka. Namun, Kunoichi Tsubaki adalah murid yang sangat baik dengan masa depan yang menjanjikan. Tetapi di sini dia mulai penasaran dan memiliki perasaan aneh di hatinya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap pria yang tidak bisa ia ungkapkan. Yang kesembilan, Chainsaw Man Season 2. Anime ini menceritakan Denji, seorang yatim piatu yang diperbudak oleh Yakuza untuk membayar hutang orang tuanya. Ia bekerja sebagai pemburu iblis sebelum akhirnya bertemu Pochita yang menjadikan dirinya sebagai Chainsaw Man. Nah, sejak saat itu kehidupan Denji berubah. Ia direkrut oleh Makima untuk masuk ke organisasi Devil Hunter dan memiliki misi utama memburu Gun Devil. Yang ke-10, Sanmei The Animation. Nah, anime ini berlatar di Yokosuka tahun 1986 yang berfokus pada Ryo Hazuki. Nah, di sini Ryo Hazuki telah dilatih untuk menguasai Jujitsu gaya Hazuki oleh ayahnya yang keras di dojo Hazuki sejak kecil. Namun, suatu hari seorang pria misterius bernama Landi membunuh ayahnya dan mengambil cermin yang dilindungi ayahnya. Di sini Ryo sangat bertekad untuk mengungkapkan kebenaran di balik pembunuhan ayahnya. Dan kemudian dia pun terjebak dalam perang antara organisasi bawah tanah. Nah, di sini kita akan melihat perjalanan panjang Ryo dimulai dari Yokosuka ke Hong Kong untuk mencari kebenaran dan membalaskan dendam ayahnya. Yang ke-11, Tokyo 24ku. Nah, masuk ke 24 World, pulau buatan di dalam Teluk Tokyo. Nah, di sini 3 penghuninya yaitu Suta, Ran, dan Koki telah berteman baik sejak kecil. Tetapi setelah insiden mematikan, semuanya berubah. Nah, setahun kemudian mereka bersatu kembali untuk pertama kalinya karena menerima panggilan misterius. Nah, di seberang sana terdengar suara yang familiar dari seorang teman yang seharusnya sudah meninggal. Nah, di sini mereka kembali bersama-sama untuk menyelamatkan rumah mereka.
Yang ke-12, Vinland Saga Season 2. Nah, anime ini bercerita tentang Thorfinn, bocah yang tumbuh di tengah peperangan bangsa Viking. Nah, Thorfinn muda bermimpi untuk meninggalkan iklim dingin di Islandia dan menjelajah ke tempat yang tidak dia ketahui. Sebagai laki-laki, Thorfinn menjalani wajib militer dalam kehidupan yang penuh dengan kekerasan serta kebrutalan di tengah bangsa Viking bernama Askalad yang tanpa ampun. Di sini, balas dendam menjadi tujuan utama Thorfinn setelah ia melihat keluarganya dibantai dan dibunuh. Yang ke-13, Bungo Stray Dogs Season 4. Nah, di sini anime ini masih melanjutkan perjalanan pada musim ketiganya, di mana setelah berakhirnya perang organisasi tiga arah, birokrat pemerintah Ango Sakaguchi mengenang sebuah peristiwa yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu setelah kematian mantan bos Port Mafia. Nah, di sini Osama Datai yang merupakan rekrutan baru pada saat itu ditugaskan untuk menyelidiki rumor yang berkaitan dengan ledakan misterius yang menghancurkan sebagian kota. Nah, bertahun-tahun yang lalu, dan hubungannya dengan dugaan kemunculan kembali mantan bos dari mafia tersebut. Yang ke-14, movie dari One Piece, yaitu One Piece Film Red. Nah, setelah mengumumkan para pemain versi live action, One Piece kini mempublikasikan kabar gembira lainnya. Nah, film terbaru One Piece Red dibocorkan segera tayang 6 Agustus 2022 di Jepang. Nah, dalam film Red ini, Oda akan menguasai jalan ceritanya, serta menambahkan satu karakter tokoh perempuan yang belum pernah diceritakan di manga manapun animenya. Nah, dan ini juga akan berfokus pada Sans. Mulai ia kecil, serta menjadi anggota magang di kapal bajak laut Golden Roger, serta mendirikan kelompok bajak laut sendiri, hingga menjadi sosok Yonko. Yang ke-15, Bleach Seinen Case Senhen. Nah, setelah 10 tahun, akhirnya anime ini bangkit kembali guys, dengan menampilkan preview atau trailer anime terbarunya yang sangat memukau, serta akan menampilkan pertarungan-pertarungan yang epic juga tentunya. Nah, di sini sih masih menceritakan Ichigo Kurosaki yang memperoleh kekuatan dewa kematian Shinigami dari pertempuran sebelumnya terseret dalam kekacauan Soul Society, tempat di mana jiwa-jiwa mati di dunia ini berkumpul, serta berbagai hal terjadi hingga kemampuannya berkembang pesat dan secara resmi menjadi Shinigami pengganti. Kemudian dia juga sering kembali ke dunia manusia. Dari tempat tinggal Ichigo, ia merasa ada yang tidak beres di kota Karakura. Nah, munculnya Shinigami baru dan musuh baru, Ichigo pun mengambil sang pakotunya lagi dan berangkat ke medan perang. Di sisi lain, di Soul Society, pengadilan roh diserang musuh. Mereka adalah Wenderich yang dipimpin oleh Wiwatch, pendiri Quincy. Nah, di sini Wenderich menyatakan perang pada Shinigami. Nah, itu dia guys, 15 anime action yang terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini guys, yang tentunya bakal menampilkan scan dan pertarungan yang epic yang bisa memukau kalian tentunya. Nah, untuk list yang di atas, kalian tunggu yang mana nih? Bisalah kalian lempar ke kolom komentar. Dan untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain, bisalah kalian tulis juga di kolom komentar, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa mengetahuinya juga. Dan tentunya terbaru pada tahun 2022 ini ya guys. Nah, dan semoga saja list-list kali ini dapat membantu kalian dan menambahkan list anime yang ingin kalian nantikan tentunya. Oke, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.